Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas salah satu jenis rem ya, yaitu rem pita ya. Rem pita bentuknya seperti ini ya. Rem ini biasanya dipakai untuk kecepatan rendah ya. Terdiri dari pita yang terbuat biasanya dari baja yang dilapisi oleh bidang gesek, itu kampas ya, kampas remnya. Terus yang kedua ada drum yang menyatu dengan poros. Terus ada pivot atau poros yang berfungsi sebagai tumpuan dari tuas atau lever ini ya. Prinsip kerjanya seperti ini: ketika ada gaya menekan tuas, maka pita akan menarik kampas remnya ke arah dalam sehingga menekan drum atau tromol itu sendiri ya, sehingga terjadi gesekan dan poros yang terhubung dengan drum akan berhenti seketika ya. Ini beberapa aplikasi dari rem pita. Zaman dulu masih dipakai di rem sepeda ya, bentuknya seperti ini ya. Nah, kalau sekarang sudah jarang dipakai untuk sepeda. Terus untuk yang aplikasi yang lain bisa kita temui di pengereman pada kren ya, kren atau katrol ya. Rem pita ini seperti kita ketahui hanya untuk putaran rendah ya, karena kalau dipakai dengan putaran tinggi maka rawan akan putus ya, sehingga kestabilannya akan berkurang ya. Kelebihan dari rem pita salah satunya itu pembuatannya mudah ya, terus pemasangan tidak sukar, kemudian ada juga gaya pengereman yang besar dalam keadaan berhenti. Jadi cakupan pengeremannya lumayan besar ya, hampir melingkupi kira-kira 80% dari sisi drum itu sendiri ya. Nah, kalau zaman sekarang rem pita sering dipakai di mobil derek, pengangkat katrol, sehingga bisa menghentikan putaran motor secara tiba-tiba. Nah, rem pita ini punya keistimewaan sendiri. Bisa dirancang dengan pengereman secara otomatis atau pengereman dengan sendirinya ya, beda dengan rem jenis yang lain ya. Ini gambaran dari rem pita ya. Bidang gesek yang pengeremannya berupa pita atau tali ya. Bahan dasar dari pita terbuat dari kulit, kain ataupun baja ya. Ketika gaya F diaplikasikan di titik C di sini, maka titik O akan tertarik ke arah titik B, sehingga pada titik OL terjadi tegangan tarik yang lebih besar daripada tegangan di titik T2 ya. Ini kalau putaran porosnya berlawanan dengan jarum jam ya. Kalau searah dengan jarum jam, maka T1 yang sebelah sini lebih besar daripada T2. Begitulah sebabnya ya. Rem pita ada berbagai macam tipe ya. Di sini ada 3 tipe. Tipe yang pertama bentuknya seperti ini. Untuk T1 dan T2 bertumpu pada tuas di luar dari tumpuan poros ya. Jadi ketika gaya P diberikan, maka T1 dan T2 akan menghasilkan momen sejauh T1 dikali B, T2 dikali A. Nah, itu pun tergantung dari arah putaran dari tromol atau poros ya.
Terus tipe yang kedua bentuknya seperti ini bentuk yang paling sederhana dari rem pita ya, dimana T1 berdiri sendiri tumpuannya di sini, terus T2 berhimpitan dengan tumpuan poros ya, tumpuan poros untuk tuas ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk sepeda ya, karena memerlukan pengereman yang lebih cepat ya. Terus yang terakhir tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga ini hampir sama dengan tipe yang kedua, cuman tuasnya agak dibengkokkan supaya bisa mereduksi gaya yang diberikan. Jadi gaya yang diberikan bisa lebih direduksi untuk menghindari pengereman secara mendadak ya. Dari ketiga tipe ini yang paling kompleks adalah tipe 1. Nah, tipe 1 ini bisa digunakan untuk safe locking atau pengereman dengan sendirinya. Nah, biasanya dipakai untuk kren ya, untuk menghentikan putaran motor dari kren ya. Nah, ini ada beberapa notasi untuk gambar berbagai tipe ini. R itu jari-jari drum, T itu tebal pita. Kalau tebal pita diperhitungkan, maka jari-jarinya yang dipakai jari-jari efektif drum ya. Jadi RE sama dengan R plus T bagi 2. T itu tebal drumnya, terus P itu gaya pengereman yang diberikan. Nah, berikut untuk momen pengereman seperti tadi dijelaskan, ketika gaya yang diberikan maka akan timbul momen di sekitar tegangan T1 dan T2. Ketika drum berputar searah jarum jam, terus P diberikan ke arah atas, maka akan terjadi momen di T2 dikalikan B1 ya. Begitu juga sebaliknya ya. Berikut untuk analisa tegangan tali, sama ketika kita mempelajari prinsip tegangan pada perencanaan sabuk dan belt ya. Nah, terus berlaku persamaan T1 bagi T2 sama dengan E pangkat mu kali theta ya. T1 itu tegangan pada posisi kencang, T2 itu tegangan pada posisi kendor ya. Sedangkan E itu bilangan natural, mu koefisien gesek, sedangkan theta sudut kontak antara drum sama rem pita. Terus bisa disederhanakan menjadi 2,3 log T1 per T2 sama dengan mu kali theta. Sedangkan untuk gaya pengereman sama dengan T1 min T2 ya. Terus untuk torsi pengereman, jika ketebalan pita diperhitungkan, kita memakai persamaan ini ya, TB sama dengan T1 min T2 kali RE. RE itu jari-jari ekuivalen ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Nah, ketika tebalan pita tidak diperhitungkan, maka dikalikan dengan jari-jari drum sendiri ya. Terus untuk keseimbangan momen yang terjadi untuk tipe 1, rem pita tipe 1, kita bisa jabarkan seperti ini ya. Ini P atau F ya. P atau F itu gaya yang diberikan ya. Misalkan drum berputar berlawanan dengan arah jarum jam counterclockwise ya, maka sigma momen yang terjadi F kali L, F atau P kali L ini ya, sama dengan T1 dikalikan A ini ya, dikurangi T2 dikalikan B ini ya. T1A dikurangi T2B. T1 itu tegangan tali pada sisi kencang, sedangkan T2 tegangan tali atau pita pada sisi kendor, karena ini kan bergerak berlawanan arah jarum jam. Jadi yang kencang T1 ini ya. Terus ketika drum berputar searah jarum jam, maka sigma momennya F atau P kali L sama dengan T2 dikalikan A ini ya, dikurangi T1 dikalikan
B ini ya, jarak ini ya. Terus untuk tipe yang kedua, sigma momennya FL, F atau P dikalikan L ini ya, karena cuma ada satu tumpuannya sini ya, sama dengan T2 dikalikan B jarak ini ya. Terus untuk tipe yang ketiga, sigma M sama dengan FL kali T1 dikalikan A, seperti ini ya. Nah, terus ini kondisi khusus biasanya untuk perencanaan tipe 1 ini ya, untuk rem yang terjadi self locking atau terkunci dengan sendirinya, dimana F sama dengan 0 ya. Untuk posisi putaran drum yang berlawanan jarum jam, T2 dibagi T1 sama dengan A dibagi B ya. Sedangkan untuk searah jarum jam atau sama dengan T1 dibagi D2 sama dengan A dibagi B ya, dibalik ini ya. Nah, kondisi ini biasanya dipakai untuk perencanaan rem pita pada kren ya, supaya motor kren yang menggulung kabel bisa berhenti sendirinya tanpa diberi gaya ya. Terus ini ada contoh soal ya. Sebuah rem pita dengan panjang 50 cm dengan diameter drum 50 cm dan torsi maksimum 10.000 kg cm. Jika koefisien gesek 0,3, hitung tegangan T1, T2 dan gaya pengeremannya ya. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Sudut kontak kita perlihatkan di sini 240 derajat, sudut kontak antara pita sama drumnya ya. Terus panjang handle atau tuas 50 cm ya, diameter drum 50, koefisien gesek 0,3. Berikut penyelesaiannya, kita cari dulu torsi pengereman. Nah, ini kan rem tipe yang ke kedua maaf. Nah, jadi torsi pengeremannya TB sama dengan T1 min T2 kali R. Kita pakai R karena asumsinya ketebalan pita tidak diperhitungkan. Nah, terus kita masukkan angka-angkanya sehingga didapatkan torsi pengeremannya 400 kg. Nah, terus untuk sudut kontak kita jadikan radian, kan tadi kan tetanya 240 ya, dijadikan radian sehingga didapatkan sudut kontaknya 4/3 pi radian. Nah, setelah itu kita mencari tegangan T1 dan T2. Kita masukkan kebersamaan 2,3 log T1 bagi T2 sama dengan mu kali theta. Kita masukkan semua sehingga didapatkan T1 per T2 0,546. Nah, terus dilanjutkan karena T1 per T2 3,516, maka T1 sama dengan 3,516 T2 ya. Terus substitusikan harga ini ke dalam persamaan yang tadi ya, persamaan yang ini ya, sehingga didapatkan 3,516 T2 min T2 sama dengan 400, sehingga T2 didapatkan 159 kg. Atau kita jadikan Newton, misalkan percepatan gravitasinya kita pakai 10 ya, jadi 1590 Newton ya untuk T2. Sedangkan untuk tegangan tali T1 kita masukkan lagi ke persamaan ini sehingga didapatkan untuk tegangan T1 5590 Newton ya. Sedangkan untuk gaya operasional rem atau gaya yang diberikan pada tuas rem kita masukkan ke persamaan momen ya, F kali L ditambah
T2 kali 8 min T1 kali 10 ya, sehingga didapatkan gaya pengeremannya sebesar 864 Newton ya. Nah, sekian dari saya, kalau ada yang tanyakan silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.